Apakah YHWH dan Allah Mekah itu sama? Mohon tonton sampai habis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaannya, YHWH Allah Israel vs Allah SWT. Perbedaan Allah Israel dan Allah Mekah. Allah menurut Alkitab bukanlah nama tetapi gelar. Gelar Allah terambil dari sebutan El atau disebutkan Elohim. Mungkin ada pertanyaan, mengapa dalam terjemahan LAI menyebutkan Allah dalam Alkitab? Sebutan Allah biasa dipakai oleh masyarakat Arab, oleh pemeluk Nasrani dan Katolik di bangsa Arab sebelum Islam ada. Alasannya adalah karena orang Arab tidak bisa menyebut El dalam huruf Arabnya, yang dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Selain itu, dalam harokat bahasa Arab tidak bisa menyebut El, tetapi Al yang memakai harokat fathah yang hanya bisa dibaca A dan bukan E. Itu sebabnya orang Kristen dan Nasrani di bangsa Arab menggunakan nama Elohim menjadi Allah sebelum Islam dan Muhammad ada. Tapi nama pribadi Elohim adalah YHWH. Nama yang pernah dipertanyakan Musa dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Akulah YHWH. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku YHWH, aku belum menyatakan diri." Nama yang sangat sakral untuk diucapkan, sehingga orang-orang Ibrani menggunakan sebutan Adonai atau Hasim karena orang Yahudi menganggap dalam keperdosaannya tidak sanggup menyebut nama Elohim yang Maha Kudus. Selain sebutan dan nama yang berbeda antara Allah Mekah dan Allah Israel, berikut bukti-bukti perbedaannya. 1. Allah yang berteofani atau teofani YHWH. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Dalam Keluaran 19 ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Jadi, manifestasi YHWH disertai guntur dan petir, kobaran api yang membumbung tinggi sampai ke langit. Dalam Keluaran 19 ayat 17-20, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Dalam Keluaran 19 ayat 24, lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." 2. YHWH Juru Selamat. Dalam Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 3. YHWH menulis 10 firman di 2 loh batu. Elohim mengucapkan segala firman dalam Keluaran 20. 1. Akulah YHWH Elohimmu. 2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 3. Jangan menyebut nama YHWH Elohimmu dengan sembarangan. 4. Kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini rumah, istri, hamba laki-laki, dan perempuan, dan milik sesamamu. Dan dari ke-10 firman telah tersimpul dalam 2 hukum. Kasih kepada YHWH Elohim dan kasih kepada sesama manusia sama seperti diri sendiri. 4. Janji YHWH Elohim. Dalam Yesaya 43 ayat 12-13, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Yesaya 9 ayat 6,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Lukas 1 ayat 33 sampai 35, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Yesaya 9 ayat 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 5. Elohim, YHWH yang menyatakan diri. Dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kesimpulannya, Elohim Israel bukan hanya mencipta manusia, tetapi memiliki kasih kepada umatnya untuk memberi anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tujuan Elohim di sini adalah dalam Kolose 2 ayat 2-3, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana dengan Allah Mekah yang disembah umat Islam? Siapakah Allah SWT? Muslim mengenal bahwa Allah SWT adalah Allah yang tidak seperti makhluknya. Namun, jika dilihat dari namanya, akan membawa kita pada pertanyaan, benarkah Allah Mekah tidak seperti makhluknya? Artinya, tidak nyata, tidak terlihat, dan nyaris dikatakan tidak ada menurut sebagian orang Muslim. Contoh kita lihat dalam 99 Asmaul Husna saja. Di sini disebutkan dia yang awal, artinya yang maha awal, kemudian yang akhir, yang maha akhir, al-zahir artinya yang maha nyata, al-batin artinya yang maha goib. Nah, pertanyaannya, Allah yang zahir atau yang nyata ini bisa dibuktikan dengan apa? Oke, kita singkap. 1. Al-zahir artinya bisa dilihat, diraba, artinya bervisi. Nah, jika benar Allah SWT itu tidak seperti makhluknya, bagaimana menurut imajinasinya umat Islam sendiri tentang bentuk Allah itu? Dalam Quran Surat 1 ayat 75, Allah membuat segala sesuatunya memakai kedua tangannya. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Nah, itu bagaimana? Namun begitu, umat Islam tidak mempercayai jika Allah itu bisa terlihat. Mungkin waktulah yang akan menjawab ya. Kita lihat dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara umat Islam mengenal Allahnya? Dalih mereka mengatakan dengan melihat segala ciptaan dan setiap nafas yang kita rasakan adalah salah satu bukti menurut umat Islam mengenal Allahnya. Ada yang bisa bantah? Saya persilahkan. Padahal sebelum Allah diperkenalkan melalui Nabi Arab ini, segala sesuatu sudah diyakini oleh orang-orang sebelum Islam. Makanya terkesan sangat aneh saja maksa kalau YHWH Allahnya Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub itu sama, tapi disebut kafir sama Nabi Arab ini. Tahu nggak alasannya apa? Alasannya hanya karena tidak mengakui kenabian Muhammad sebagai utusan Tuhan. Masa Tuhannya sama tapi hukum dan ajarannya berbeda? Kok nggak mikir gitu loh? Padahal Tuhan kami ini jelas-jelas berkata dalam Yesaya 44 ayat 24, "Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku?" Sedang Allah dalam Quran itu, Allah Maha Kami. Siapakah kami di dalam Al-Quran? Sekilas tentang Allah SWT menurut Al-Quran. Sebelum saya menunjukkan siapa sosok kami yang menurunkan Al-Quran, sebaiknya Anda harus paham bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab tidak sama dengan Allah SWT yang diimani umat Islam saat ini.
Tuhan agama Islam erat hubungannya dengan Ka'bah, tempat pemujaan berhala-berhala Bani Quraisy sejak zaman jahiliyah hingga tahun 630 Masehi. Berhala Hubal dan berhala-berhala lainnya yang ada di Ka'bah baru dihancurkan oleh Muhammad dan pasukannya pada peristiwa Fatu Mekah yang terjadi pada tahun 630 Masehi, dan kini terdapat batu Hajar Aswad, suatu benda penting dalam beribadah kepada Allah SWT. Hampir semua ayat-ayat tentang Tuhan negeri Mekah dan perintah untuk menyembahnya, Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha justru terjadi sebelum tahun 630 Masehi, sewaktu Ka'bah masih sebagai tempat pemujaan berhala-berhala itu. Allah SWT adalah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Quran Surat An-Naml ayat 91. Selanjutnya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surat Quraisy ayat 3. Muhammad melakukan Isra Mi'raj terjadi antara tahun 620 sampai 622 Masehi yang diperjalankan oleh Allah SWT dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Ini tertulis dalam Quran 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah SWT adalah pelindung Ka'bah dari pasukan bergajah sekitar tahun 570 Masehi yang dipimpin oleh Abraha di zaman jahiliyah. Ini tertulis di Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Semua ayat-ayat itu turun ketika Muhammad masih di Mekah dan Ka'bah masih tempat penyembahan berhala-berhala. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya sosok kami, Tuhan negeri Mekah di Ka'bah, yang memperjalankan Muhammad Isra Mi'raj serta yang melindungi tempat penyembahan berhala-berhala Bani Quraisy dalam kurung Ka'bah dari serangan pasukan bergajah sekitar tahun 570 Masehi? Untuk jawabannya, saya berharap teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ini ya. Sekarang, mari kita memastikan siapa sosok kami dari perkataannya di dalam Al-Quran. Apakah Dia Allah atau bukan? Yang menurunkan Al-Quran adalah kami. Al-Quran berkata, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Quran Surat Al-Insan ayat 23. Siapakah dan sosok kami tersebut? Menurut pendapat umat Islam, sosok kami di dalam Al-Quran adalah Allah. Silakan simak penjelasan mereka pada video berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan kata kami yang ada dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah 155? Jadi saya sudah sampaikan berulang-ulang masalah ini. Kata kami, Allah sering menggunakan kata kami, maka kami dalam bahasa Arab bisa dimaknakan dua, bisa berarti makna pengagungan kami, ya, meskipun satu, ya, dan bisa jadi maksudnya adalah kami adalah Allah maksudnya adalah para malaikat, ya. Yang jelas kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kami bisa berarti satu, seperti saya mengatakan kami yang begini, maksudnya pengagungan, ya, maksudnya apa? Pengagungan. Sebagaimana saya bilang anta dengan antum, antum bisa jadi antum cuma satu orang, tapi saya bilang apa? Antum dalam bentuk apa? Pengagungan. Ini bahasa Arab bisa digunakan bahasa seperti ini menyebutkan jamak dalam rangka untuk pengagungan. Tengok tuh, orang Islam Tuhannya banyak. Berapa Tuhan kalian? Satu. Tak betul Tuhan kalian satu. Tuhan kalian banyak. Nih, inna.
Kami itu satu apa banyak? Banyak. Berarti Tuhan kalian banyak kan? Iya juga ya. Oh kalau gitu Tuhan kita banyak. Inna, sesungguhnya kami. Kami siapa? Allah. Kalau satu kenapa kami? Maka perlu belajar tata bahasa Arab. Jangan pakai kaedah gramatikal tata bahasa asing dicocok-cocokkan ke Arab. Tak bisa. Maka orang Arab, seorang raja, berdiri dia sendiri. Apa kata raja? Kami berdiri di sini, kata raja. Padahal dia berdiri sendiri. Apa guna kami di situ? Guna kami di situ artinya ta'zim, mengagungkan diri. Kalau menurut saya, ketika si raja itu mengagungkan diri, justru menonjolkan dirinya satu-satunya raja yang berkuasa, bukan justru mengatasnamakan kabinet-kabinetnya. Tapi, kalau Pak Jokowi sebagai presiden sangat wajar ketika kesuksesan negaranya bukan hasil kinerjanya sendiri. Karena Pak Presiden bukan Tuhan yang mampu menciptakan segalanya sendiri. Maka dia tidak berani berkata, akulah satu-satunya raja atau presiden yang hebat. Begitu ya Pak Abdul Somad. Maka itu ketika Tuhan dianalogikan raja atau presiden dunia ini bakalan ambiar gelar tunggalnya Pak Abdul Somad. Berikut, mari kita konfirmasi melalui ayat-ayat Al-Quran apakah benar sosok kami itu adalah Allah. 1. Sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kemudian, sosok kami juga berkata selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata demi Allah. Dan keempat, sosok kami berkata dengan izin Allah. Dan kelima, sosok kami berkata Allah yang menjadi Misalnya saksi. ya, kita bisa lihat dalam sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Nah, setiap ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Allah dengan kata dia dan kata gantinya, sudah pasti ayat-ayat itu bukan perkataan Allah, bukan? Next, kita lihat lagi sosok kami berkata selain Allah. Kita lihat dalam Quran Surat An-Naml ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jika sosok kami dan berkata selain Allah bukan selain kami, sudah tentu sosok kami ini juga bukan Allah. Next, sosok kami berkata demi Allah dalam Quran Surat 16 ayat 63 ya. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, si kami ini berkata demi Allah, sudah pasti sosok kami bukan Allah, bukan? Next, sosok kami berkata dengan izin Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kalau sosok kami berkata dengan izin Allah, tentu sosok kami juga bukan Allah. Kalau kami itu adalah
Allah, seharusnya dia berkata dengan izin kami, begitu loh. Puyeng-puyeng deh ya. Selanjutnya, sosok kami juga berkata, Allah yang menjadi saksi. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Jika sosok kami yang mengutus Muhammad berkata Allah hanya sebagai saksi, sudah pasti sosok kami bukan Allah, dan tentu Muhammad bukan utusan Allah. Sekarang kesimpulannya, jika sosok kami menyebut Allah dengan kata dia dan nya, dan sosok kami berkata selain Allah, demi Allah, dengan izin Allah, Allah yang menjadi saksi, dan lain sebagainya, maka sudah pasti sosok kami bukan Allah. Oke? Aduh, capek kali aku guys. Selain itu, perbedaan Allah Mekah dengan YHWH Elohim Israel itu dari pribadinya yang benar-benar jauh berbeda guys. YHWH Allah Israel itu juru selamat manusia. Sedangkan Allah SWT, keselamatan tergantung pada manusianya sendiri. Contoh ya, Muslim percaya bahwa Islam artinya selamat, sehingga dalam pemikirannya bahwa surganya akan dapat digapai dengan cara beramal sempurna. Tentu di sini akan membuat Muslim sendiri akan cenderung takut ketika memikirkan tentang kematian, karena harus melalui proses siksa kubur yang mengharuskan berbahasa Arab. Dan hal yang paling penting di sini adalah umat Islam harus lolos dari pertanyaan malaikat munkar nakirnya. Kedua, amalannya selama dalam dunia harus mencukupi kuota surganya. Namun di sini juga masih akan timbul pertanyaan dikarenakan ternyata dalam hadis menyebutkan, hadis riwayat Musnad Ahmad 7167, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga dengan aku. Namun Allah telah melimpahkan kepadaku rahmat dan kemuliaannya, dan dia juga meletakkan tangannya di atas kepalaku. Nah, belum lagi di sini tertulis dalam hadis riwayat Musnad Ahmad, hadis riwayat Sahih Muslim mengungkapkan bahwa nasib akhiratnya Fatimah saja juga belum jelas. Nasib akhirat orang tuanya Nabi juga belum jelas. Nah, makanya kita lihat apa sih yang dikehendaki Allah SWT ini? Dalam Quran Surat Az-Sajdah ayat 13, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, menurut kalian, sejak kapan YHWH Elohim Israel justru menghendaki manusia masuk neraka bersama jin? Ada nggak ayatnya? Artinya dalam Islam atau Allah SWT, keselamatan akhirat umat muslim itu tergantung nasibnya masing-masing. Itu sebabnya dalam Islam jalan menuju surganya diibaratkan rambut satu dibelah 7. Pantesan turun ayat seperti ini. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Beda juga tentang surga bidadari. Dalam Alkitab, segala bentuk perzinahan dan kedagingan tidak ada lagi setelah manusia mengalami maut. Tapi dalam Allah SWT justru suatu hal yang dibebaskan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Pertanyaannya, yang ganteng ada nggak, Pak? Nah, kalau kita mengamati, surga kok cenderung hanya bisa dinikmati para laki saja ya, sehingga yang disediakan yang cantik-cantik, nggak ada yang ganteng-ganteng gitu loh. Terus para ciwi-ciwi dapat apa dong, Pak? Dalam hadis riwayat,
menyatakan Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat sholat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, "Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan kelemahan agama?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah kekurangan agamanya." Nah, pertanyaannya, sejak kapan YHWH memberitahukan pada nabi-nabinya kalau wanita itu menjadi mayoritas dalam neraka? Nah, sampai di sini kita bisa melihat betapa berbedanya Allah SWT dan YHWH Allah Israel. Semoga mengedukasi. Tuhan Yesus memberkati.